Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dan sesuai janji saya sebelumnya, saya akan bahas hal yang menarik dengan kickboxer Andy Jerny. Oke. Oke, jadi kita to the point aja karena banyak yang menanyakan gitu kan. Semoga ini bisa menjelaskan. Kalau bagi saya pribadi yang penting yang terbaik bagi semua pihak dan tentunya Indonesia karena Betul. tentu saja ini disorot juga oleh internasional ya kan. Iya. Jadi mungkin saya boleh tahu dulu kira-kira kronologi seperti apa sih mulai dari sejak awal sebelum pertandingan. Oke, ini cukup panjang ya, Panjang santai santai, kita punya santai. waktu. Oke, jadi ini aku ceritakan dulu before SEA Games ya. Ya. Jadi sebelum kami SEA Games, kami tuh mendapatkan kabar bahwa manajer kami, Ibu Rosy itu tidak dimasukkan ke dalam tim. Oh, oke. Gitu. Terus setelah itu kami semua bertanya-tanya ada apa gitu. Tapi kami juga tidak mau langsung nanya ke Bu Manajer karena takutnya mungkin saat itu lagi banyak pikiran. Oke. Akhirnya kami berdelapan, satu tim, 8 atlet, 1 pelatih, 2 measure, kita datang ke NOC. Jadi kita Ini datang sebelum berangkat ke SEA Games berarti? Hamin 4 sebelum Oh, ya. oke. Hamin 4 atau Hamin 3 sebelum kami berangkat ke SEA Games. Nah, di situ kami bertanya di NOC. Tadinya kami mau ketemu sama Pak Raja Okto. Kami mau ketemu karena kami tahu beliau ada di atas. Tapi saat itu tiba-tiba kami diterima sama Pak Budi NOC. Waktu itu kami bilang kami mau ketemu sama Pak Raja Okto, kami mau menanyakan gitu kan. Kami juga sebenarnya lebih kurangnya kami tahu juga nih peristiwa sebenarnya di belakang panggung tuh kayak gimana, yang terjadi pada saat kita latihan tuh kayak gimana. Karena kan kita mikirnya mungkin apa karena pas kita latihan gitu, kita kan nggak tahu. Nah, akhirnya kami datanglah ke NOC, kami diterima sama Pak Budi, kami ceritakan gini yang terjadi. Nah, Pak Budi bilang bahwa NOC itu tidak punya wewenang untuk mencoret atau mengganti manajer. Terus kami disuruh ke Kemenpora. Katanya gini, kamu ke Kemenpora aja, kalian ke Kemenpora aja, ke Deputi 3, ke Pak Surono. Kalau kamu ke Deputi 3 Pak Surono, kamu tanya kenapa Ibu Rosy diganti gitu kan. Nah, kami bingung dong di situ, loh kok jadi ke Kemenpora gitu, karena kan yang ngurus tim itu kan NOC. Ya udahlah, kami juga tidak mau memperpanjang. Akhirnya kami sampaikan, aku yang ngomong saat itu. Datanglah Pak Sekjen, Pak Wijaya. Dia waktu itu kita kasih tahu karena kami kan sebagai atlet sebelumnya sempat di Pattaya, dikirim ke Pattaya untuk latihan training camp berempat. Jadi di sini awal mulanya nih kayak kami tuh aku, Aziz Kalim, Tony Hutapea sama Sevi Nurul Aini, kami berempat dikirim, kami disuruh untuk berlatih di training campnya yang diselenggarakan oleh Ketua Federasi Wako Asia. Di situ kami jujur karena kan kita udah ada program sebelumnya, kami sebenarnya nggak mau, tapi nggak tahu gimana ceritanya aku dikirim ke sana. Nah, sampai di sana tuh juga nggak ada kategori aku. Di sana itu orang ring semua. Nah, setelah itu kami latihan bener-bener tersiksa batin di sana, tersisa fisik karena latihan pagi sampai 5 jam. Istirahat cuma sejam, terus latihan lagi sore 3 jam. Dan itu setiap hari dan tidak ada libur. Sampai akhirnya kami berempat jatuh sakit. Overtraining. Oke. Itu juga aku latihannya tuh sama yang ring sama orang Arab yang waktu itu mau bertanding. Dan itu juga lawan orang tinggi-tinggi besar, pria-pria besar gitu kan. Akhirnya aku ngerasa kayak ini justru menghancurkan program yang sudah dibangun kemarin gitu. Akhirnya kami ngadu lah, ini loh kita mau pulang, kita nggak kuat, kita nggak sanggup di sini. Kita udah ngomong, di situ ada kepala pelatih, tapi kepala pelatihnya malah justru bukannya ngebelain kita, tapi malah kayak ngebelain pihak Ko Asia ini. Dia bilang ini ada politik lah gitu kan. Terus saya bilang, terus kami berempat ini dikorbankan untuk kepentingan itu. Jadi di situ ya udahlah, kami legowo, udah akhirnya cuman kami ketakutan aja. Takutnya karena waktu di Pattaya, ini cuma cerita di sini loh sama satu di sana. Jadi pada saat di Pattaya itu kami difoto, ditulis nama, ditanyain main kelas apa. Baru tahu berarti. Di situ saya kayak, kok
kok dia sampai foto. Nah, di situ aku sempat agak-agak bandel dikit. Saya low kick 48. No you point fighting. Karena dia tahu aku point fighting. No you point fighting. Ah. Di situ masalahnya di training camp itu adalah negara-negara calon lawan kita. Oh. Jadi disatuin tempat latihan kita sama lawan kita. Biasanya justru malah kita udah nggak gabung ya kalau kan mau SEA Games. Iya. Kalaupun latihan biasanya di luar negara Southeast Asia. Iya. Oh, oke. Nah kan sebelumnya kita udah dibawa ke Kyrgyzstan sama Uzbek nih. Iya. Tapi kok malah kita disatuin di tempat ini, malah ketemu calon Ketemu lawan-lawan semua. kita semua gitu kan. Nah akhirnya aku kayak laporkan, kami berempat melaporkan ini ke pelatih bahwa ini loh yang terjadi, tapi tidak dapat solusi yang terbaik sampai akhirnya kami pulang dari Pattaya nggak kurang lebih 30 hari sebelum SEA Games. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke NOC. Saya sampaikan yang terjadi. Tapi mereka yang kayak tidak memberikan solusi yang tepat lah menurut kami. Harusnya kan mereka punya safeguarding ya. Atau bagaimanapun aku tidak mengerti, tapi harusnya mereka sudah mendengarkan cerita ini tuh mereka bereaksi gitu. Kayak, "Loh, ini kan kalian atlet SEA Games, kenapa harus?" Jadi waktu itu kami udah beli tiket loh, tapi kita dilarang Tiket pulang. ke? Tiket pulang dari Pattaya ke Indonesia. Tapi kita diancam kalau kamu pulang kamu dicoret dari SEA Games. Gitu. Oke. Nah, setelah itu berangkatlah kami ke Thailand. Di situ posisinya sebelum berangkat Thailand, satu malam sebelum berangkat kita kumpul dulu satu tim sama Ibu Rosi manajer. Kita bilang jadi tadinya Bu Rosi tuh gak mau berangkat, tapi kami berdelapan minta Bunda datang, karena biar bagaimanapun Bunda itu ada dari pertama kita pelatnas, dan Bunda itu selalu memberikan fasilitas yang baik, sangat terbaik buat kita. Bahkan kami pun kayak berpikirnya kayak mungkin barang murah, enggak, kami dikasih tinggal di tempat yang bagus, di hotel yang bagus, jadi kami sangat percaya gitu. Jadi akhirnya Bunda yang tadinya nggak mau ikut, akhirnya dia berangkat sendiri ke Thailand, tapi beda hotel sama kita. Nah satu hari pas kami semua sudah sampai di Thailand, kan agak susah ya dapat makanan halal, agak susah, dan kita juga nggak bisa kemana-mana. Posisi kita mau tanding, Ya sebaiknya nggak nggak kemana-mana, sih, betul. kalau tanding. Ya akhirnya kami minta lah sama Ibu Rosi, karena Ibu Rosi biar bagaimanapun di SK Kemenpora dia masih sampai 31 Desember 2025 dia paham. masih manajer. Ya. Jadi akhirnya kita semua minta mau makan ini, mau makan itu, mau minum ini, mau minum itu. Oh oke, saya paham sedikit. Akhirnya saat Bunda pergi mencarikan kita makanan, dia malah dikepung sama polisi. Sebentar, sebelum kita lanjut dari situ ya, kita save dulu. Mungkin nggak seperti ini, karena yang saya tahu memang ada SK Kemenpora, ada penugasan dari NOC. Ini correct me ya kalau teman-teman ya. Contoh saya sampaikan di karate ini, saya sampaikan aja. Ya. Jadi ada SK manajer Kemenpora, aktif tuh Desember. Tapi pas masuk ke NOC, dia nggak diberangkatkan. Sama, manajer sama master sama pelatih fisik gak diberangkatkan. Alhasil apa? Alhasil kita melakukan negosiasi dan mencari dana untuk memberangkatkan manajer. Jadi yang saya tahu memang tidak ada intensi tertentu untuk manajer tidak berangkat, tapi itu yang terjadi. Jadi saya kasih gambaran nih. Yeah. Ini yang saya lihat di cabur karate ya. Yeah. Ini maaf saya buka nih, ada manajer karate. Tapi karena dia merasa ini tanggung jawab tim dia segala macam, akhirnya manajer pun berangkat sendiri dengan jalur lapor NOC supaya dapat ID card. Mungkin nggak karena itu? Nah dengerin dulu nih Senpai, ada satu ini yang aku ingat banget, mumpung aku lagi ingat. Jadi sebenarnya manajer kami itu di-ban, dilarang sama ketua Wako Asia untuk datang. Ada kejadian sebelumnya. Ya, ada kejadian sebelumnya. Jadi jadi ketua Wako Asia melayangkan surat. Di situ isi suratnya kalau nggak salah yang 14 di situ itu adalah kesalahan-kesalahan yang katanya itu buat Bu Rosi. Tapi setelah kami semua melihat surat itu, justru surat itu untuk Federasi PPKBI, bukan untuk ke Ibu Rosi. Karena di antara 17 berapa kesalahan itu ada 2 kesalahan Ibu Rosi, dan Ibu Rosi sudah minta maaf menyurat kembali ke
Wako Asia. Tapi surat-surat yang lainnya itu kayak misalnya contoh nih, Senpai telat bayar Keanggotaan. keanggotaan. Itu kan bukan tugasnya manajer kickboxing. Saya yang suka nerima surat itu juga kalau di karate soalnya. Nah, tapi di situ malah katanya kemarin itu telat bayar, tapi itu dijadiin kesalahannya Ibu Rosi. Oke. Terus yang kedua adalah pada saat protes SEA Games Kamboja. Wajar dong manajer protes pada saat ada atletnya yang dizolimi. Dan di situ salah satu di surat itu. Jadi sebenarnya surat itu ditujukan untuk ke Federasi Kickboxing Indonesia. Tapi malah aku tidak tahu ini dari pendapat saya aja. Pendapat saya sekali lagi. Itu harusnya Ibu Rosi bilang ini tuh masalahnya PPKBI bukan tupoksinya gitu. I see. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya agak bingung juga kenapa PPKBI kemarin diem. Oke, saya ambil kesimpulan dulu ya. Berarti sebelum kejadian ini sebelumnya ada kejadian istilahnya kena tegur tertulis dari Wako Asia. Tapi tidak pointing terhadap satu individu. Yes, betul. Terhadap federasi. Betul. Dari Tapi individunya Bunda Rusi sudah minta maaf. Jadi menyanggah semua fitnahan itu. Jadi ada 2 kesalahan yang Bunda lakukan, tapi di situ Bunda sudah minta maaf. Selebihnya yang banyak itulah masalahnya PPKBI. Karena itu bersifat federasi. Iya, tapi dilimpahkanlah ke manajer. Berarti surat dari Wako Asia ini belum terjawab atau terpuaskan seluruhnya diterima oleh Wako Asia. Ya kan? Iya. Ada pending isu yang dianggap belum settle. Yes. Sehingga di mata Wako Asia sanksi itu masih berlaku gitu. Kemungkinan iya. Jadi ibarat kata kan tidak sesuai tupoksinya nih. Tapi malah dikenainya ke sini. Tapi kenapa federasi aku tidak tidak menyanggah gitu loh. Maksudnya tidak menjelaskan, tidak klarifikasi bahwa ini loh masalahnya federasi. Kenapa malah dilimpahkan ke manajer timnas kickboxing? Kan gak nyambung. Jadi ini awal mulanya di SEA Games Kamboja. Ya. Tapi di luar dari itu, kami kan akhirnya tidak punya manajer pada saat SEA Games Thailand. Ya, jadi kami tidak punya orang yang ibarat kata bisa membantu kami ketika ada terjadi kecurangan. Ya. Atau mau protes kan nggak bisa. For your info, bagi Anda yang menyaksikan, kalau di karate nih, biasanya kalau misalnya ada dugaan kecurangan, manajer boleh melakukan protes secara resmi, dikasih waktu, ada prosedurnya tuh. Ya, yang melakukan itu adalah manajer. Kalau di karate ya, saya nggak tahu. Sama. Manajer juga ya. Manajer atau pihak NOC. Pihak NOC-nya. Ya. Nah, jadi setelah saya tanding nih, jadi ini pada saat udah semifinal nih, set. Di semifinal itu aku udah dakdikdukser karena kami kan 6 semifinalis nih. Tapi kan kami tidak ada yang menjaga, ibarat kata takutnya kan itu waktu krusial ya untuk masuk di final. Nggak ada yang jaga. Nggak ada. Tapi aku di situ udah menenangkan diri. Aku yakin aku bisa. Aku yakin yang wasit adil, yang seadil-adilnya itu kan Allah ya. Aku gitu udah aku mikirnya itu. Jadi aku kayak tenang main. Tapi pada saat tanding terasa nih, kita kan sebagai atlet tuh kalau kita mukul kita terasa ini poin apa enggaknya terasa, tapi kan kita nggak tahu dari luarnya gimana ya. Tapi di sini aku udah mulai merasakan kecurigaan itu ketika aku mukul lawanku cuman ngedorong tanpa ada pukulan, cuman ngedorong aja, dikasih poin. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku nonton 4 video dari angle yang berbeda, makanya aku bisa menyimpulkan bahwa ini loh yang terjadi gitu. Menarik. Setelah itu denger dulu sampai terakhir biar gak sepotong-sepotong. Nah, akhirnya sebelum jadi waktu udah habis, tiba-tiba aku kan minta ke pelatihku protes. Aku minta protes. Tapi wasit yang di tengah langsung ngangkat tangan lawanku. Nah, ini kalau di kickboxing, kalau lawan udah angkat tangan, itu udah nggak bisa protes. Nah, boleh protes tapi itu untuk manajer. Oke. Nah,
ada waktunya kan. Hmm. Nah setelah itu aku turun, aku bilang ini gimana, protes dong, protes, aku ada bukti, aku ada bukti bahwa ini terjadi kecurangan di sini, aku ada bukti. Tapi waktu itu kepala pelatih dia kayak ngulur-ngulur waktu, aku nggak ngerti ya senpai. Kepala pelatih ini malah bilang ini harus NOC. Jadi dia hubungin NOC. Aku bilang kalau mau menunggu NOC dengan waktu 15 menit Nggak aja itu bakal. nggak akan bisa. Akhirnya aku bilang kan kalau misalnya kita protes kan memang ada biaya untuk protes ya. Ya. Di situ aku dengan beraninya aku bilang kalau memang takut udah pakai aku aja, ini aku punya, kalau mau protes ini aku ada. Karena itu bagaimana caranya aku, ini kan aku membela negara ya, aku harus fight Oh, gitu oh, untuk ya. negara, untuk bangsa ini aku fight. Gak apa-apa, ini aku ada kalau mau protes. Ini yang di Kamboja masih atau Di yang Thailand. di Thailand. Nah. Di Thailand aku mau protes, tapi aku nggak tahu kok. Aku ngelihat waktu kok jadi kayak dia makin lama ngulur-ngulur gitu kan, kepala pelatih ini. Akhirnya dia bilang gini, udah nggak bisa protes, waktunya udah habis. Ya ada waktunya Nah biasanya. di situ aku akhirnya bilang kan, akhirnya aku bilang, coach, kok lama? Kenapa nggak langsung gitu? Aku ada bukti. Terus setelah itu aku udah ambil kamera, ambil HP, aku ceritain. Ini loh yang terjadi waktu aku tanding, nggak ada pihak NOC yang datang, jadi aku nggak bisa protes. Kami nggak punya manajer karena kan dari awal kan kami udah Karena nggak ada sampaikan. manajer, NOC juga nggak ada yang standby, jadinya protes tidak bisa dilakukan. Betul. Dan sesuai aturan itu yang bisa melakukan protes adalah Manajer manajer dan atau NOC. ya betul. I see, noted. Nah ini semakin penasaran nih. Kita lanjut setelah yang satu ini. Oke, saya masih penasaran nih. Tadi lanjut lagi ke awal lagi nih ya. Katanya manajer datang berarti ke tempat mesnya atau hotel. Saat itu statusnya tidak mendapat ID dari NOC dong. Tidak. Tidak. Dan Tapi senpai, di hotel itu aku lihat banyak orang yang bahkan bukan atlet pun datang. datang. Iya, bahkan yang tuan rumah pun sekeluarga nih datang, nginep di hotel apa segala macam. Jadi memang tidak clear, tidak steril gitu. Oh, nggak diusir juga kan? Enggak. Terus kenapa ini jadi rame ya, kayak make a scene gitu sampai rame di mana-mana gitu. Nah, itu saya juga kurang paham, senpai. Karena kalau aku pribadi, orang tua aku datang, orang tua aku pun datang ke hotel. Nggak Dan itu masalah, tidak kan? masalah. Dan itu juga terjadi sama keluarga-keluarga dari Yang lainnya. lain. Cuman pada saat Ibu Rosinya yang datang kok tiba-tiba dikepung polisi gitu. Apa karena ada sanksi Wako Asia itu yang masih berlaku itu atau gimana ya? Atau like and dislike Ya, atau? sepertinya karena dia masih terkena sanksi itu. Oh, oke. Jadi Cuman itu. kan itu bukan di venue ya. Yes. Itu kan di venue. pasar dikepungnya. Oh, itu di depan hotel bukan? Ya, di samping hotel. Tapi kan itu di pasar dikepungnya. Oh, ya menarik ya. Iya. Gitu sampai. Jadi akhirnya karena udah mulai nggak nyaman, suasana tim akhirnya kebawa sampai ke hari pertandingan jernih gitu. Iya, bukan hanya jernih, tapi semua atlet merasakan itu. Semua merasakan. Semua. Kami berdelapan kan memang ibarat kata kita Udah punya kompak ibu ya. nih. Ya, kita udah kompak, udah solid, terus tiba-tiba ada satu kejadian seperti ini kan
pasti kena psikis kita semua dong. Ya, jadi ada masalah yang kebetulan belum di-clear-kan dari pihak manapun gitu ya? Tuh, Oke. Nah, bicara lanjut ke protes, tadi kan lanjut ya, ya. akhirnya bikin video. Mm-mm. Setelah itu apa yang terjadi setelah bikin video? Jadi setelah saya bikin video Mhm, itu jadi viral kan, mmm, jadi gempar. Nah di situ eh saya kayak membiarkan aja karena menurut saya nggak apa-apa karena sebelumnya ada petinggi-petinggi juga di PPKBI melakukan hal serupa mmm, jadi dan dia biasa-biasa aja dia tidak dapat sanksi apa-apa jadi saya pikirnya pun tidak masalah. mmm, Jadi saya biarkan terus ternyata ada info katanya aku itu melanggar aturannya Waku Asia. mhm, Ini perlu aku jelasin ya karena gini, aku ini atlet. Aku atlet, tugasku hanyalah mmm, latihan dan bertanding. mmm, Jadi aku tidak tahu tentang aturan itu saat mmm, itu. Saat itu aku nggak tahu aturan itu dan tidak ada sosialisasi juga untuk mmm, aku bahwa ada aturan-aturan yang kayak gini. mmm, Karena kami cuma dikasih tahu aturan pada saat bertanding tuh nggak boleh mukul kepala belakang, nggak boleh nendang pinggang, hanya itu aja yang dikasih tahu. Secara teknis yang lain-lainnya kan enggak. mhm, Nah, akhirnya aku posting jadi besar, tapi di situ aku sudah menerima. Aku sudah menerima hasilnya. mmm, Aku sudah lapang dada. Pokoknya aku kayak, oke, aku juara 3 SEA Games nggak apa-apa. Oke, mungkin ini karena gini tadinya aku udah pengen pensiun juga nih di kickboxing walaupun cepat ya 3 tahun. Aku tadinya pengen pensiun juga. Jadi niatku itu pengen udahlah karena udah SEA mmm, Games penutup udah, tapi aku juara 3. mmm, Apakah aku tuh mikir positif mungkin ini jalannya supaya Allah tuh mau aku nggak stop di sini, mmm. biar aku latihan lebih gila lagi. Akhirnya setelah itu sampai, mmm, tadi udah sampai di mana ya? Kamu tadi mikir mau stop Oh ya mau kickboxing? stop kickboxing, tapi akhirnya karena kejadian ini, aku kayak ya udah aku pikir harus lebih gila lagi. Mmm, Terus setelah itu aku udah selesai pertandinganku, besoknya kan final ya. Tadi yang udah kita cerita mmm, kickboxing itu kan setiap hari main ya kalau ya ya, kita juara nih. Nah, besoknya udah bagian final dan terima medali. ya, Di situ aku udah legowo, udah tenang, udah berusaha menerima. mmm, Akhirnya aku mau penerimaan medali aku dateng dong karena nama aku udah mmm, dipanggil untuk di belakang duduk. mmm, Tiba-tiba 2 orang pihak NOC mmm, datengin aku. mhm, Aku udah ada feeling sih, aku udah ada feeling. Akhirnya aku ngerekam ngerekam suara, mmm, aku minta tolong siapapun jadi saksi, rekam video ya, apapun yang terjadi, aku nggak tahu ini niatnya baik ataupun enggak, tapi video aja. mmm, Akhirnya aku dateng bersama pelatihku sama 2 atlet. mhm, Datenglah di situ tiba-tiba orang NOC ngomong gini, "Kamu mau dibantu apa enggak?" Dengan nada ngomongnya kayak gitu kan, "Kamu mau dibantu apa enggak?" Posisi bingung nih, baru datang kok tiba-tiba dia ngomong gitu. Maksudnya Pak, maksudnya dibantu bagaimana ya? Kan, udah selesai nih. mmm, Harusnya Bapak kalau mau bantu kemarin, Bapak mmm, kemarin kemana? Kenapa mmm, baru sekarang mmm, datangnya? Jadi ngomong gitu kan. Terus dia bilang, "Gini, kami itu dilarang sama pihak Wako Asia untuk mmm, mengambil medali kamu. Makanya mereka manggil saya untuk NOC mewakili kamu untuk ambil medali." Terus aku bilang, "Nggak bisa Pak, itu hak saya. Itu hak saya Pak." Terus dia bilang kayak gini, kurang lebihnya gini ya, dia bilang kayak gini, "Ih, tapi kan, Waku Asia nggak mau, nih sekarang tergantung saya nih, kamu mau nggak saya bantu untuk kamu ambil medali kamu? Kalau kamu mau nih fight, saya fight sekarang. Tapi kan semua ada ininya, ada syaratnya," gitu mmm, kan. Terus saya bilang kayak gini, "Maksudnya Pak?" Makin bingung lah saya di situ, makin mmm. bingung, "Maksudnya gimana Kamu Pak?" udah duduk di antrian podium buat Iya, medali? Udah tinggal udah. nonton? Dan tiba-tiba ditarik ke belakang. Saya bingung, "Maksudnya gimana sih, Pak?" Terus dia bilang gini, "Gini, kamu itu menyalahi aturannya mereka. Karena sikap kamu nanti AIMAK tidak terjadi bla bla bla." Terus saya bilang gini, "Pak, untuk urusan AIMAK tidak terjadi atau apa jangan ngomong ke saya. Jadi Mmm, seolah-olah saya harus bertanggung jawab atas itu." mmm, Jadi saya sampaikan bahwa, "Pak, mohon maaf ini kan hak saya harus tetap ambil mmm, medali saya. Ini untuk saya, bangsa mmm, saya udah berjuang 1 tahun latihan ini harus saya." Dia mmm, bilang, "Gini loh." Di situ udah panjang, udah nadanya udah makin panas mereka mmm, kan. Jadi kayak ngedesak tuh cepet-cepet mmm, gitu. "Lu mau dibantu apa enggak? Kalau misalnya lu mau dibantu lu, drop Instagram lu sekarang," gitu kan. mmm, Terus saya bilang gini,
maksudnya Pak gimana ya? Makin bingung lah Hmm. saya di situ, saya kayak aduh ini last minute nih. Kenapa sih ada lagi nih orang? Kemarin kemana aja kok baru datang sekarang gitu kan. Gini loh, lu itu sedang mempertahankan harkat bangsa bla 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 gitu kan. Di situ saya udah merasa saya diintimidasi banget dong. Karena dua pria besar ngomong dengan nada seperti itu ke saya kayak jadi gimana Pak? Ini ya udah intinya saya mau ambil medali saya. Nah, dia bilang ya udah, lu drop Instagram lu sekarang, lu baru kita fight nih. Akhirnya aku arsip lah di situ video itu untuk mengambil medali aja. Setelah saya keluar dari tempat itu, nggak nyampe semenit, orang Federasi Asia datengin saya. Di situ saya paham dia ngomongnya apa, saya paham. Tapi di situ saya nggak mau sendiri dong. Saya butuh saksi. Saya panggil lah orang yang menurut saya bisa dijadiin saksi saat itu. Saya panggil lah, Bang Aziz, come. Datang. Aku bilang, aku nggak ngerti dia ngomong apa, tolong translatein. Akhirnya dia kan jadi saksi kan saat itu. Akhirnya dia sampaikan, dia translate, katanya aku harus membuat video permintaan maaf. Setelah aku membuat video permintaan maaf, kirim di sosial media, kirim linknya ke Mr. Incun. Incun itu siapa? Mr. Incun itu orang Wako Asianya, kayak gitu kan. Kalau misal kamu udah, kamu boleh naik ke podium sekarang. Dan cara ngebujuknya enak, cara ngebujuknya baik banget. Bener-bener kayak kamu itu adalah atlet yang mungkin dia udah tahu saya dari lama ya. Kamu adalah atlet yang attitude-mu paling bagus di antara yang lain. Kamu orang yang paling, kalau misalnya tanding kamu tuh paling terlihat happy. Makanya saya sangat berharap besar tadinya kamu menang. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus saya bilang kayak gini, thank you Mr. Incun. Tapi saya sangat merasakan yang terjadi gitu loh. Tapi ditranslatein kan. Dia bilang kayak gini, tapi kamu melanggar aturan Wako Asia. Tapi tidak apa-apa, kami maafkan. Sekarang kamu naik. Nah di situ setelah saya naik ke podium, saya turun nih, set. Saya langsung mikir, kalau orang Wako Asia udah sempet ngomong sama orang NOC, ngapain orang Wako Asia datengin saya? Ya logikanya gini, orang Wako Asia kan ketemu sama NOC katanya untuk biar saya ngebujuk saya kan, supaya supaya saya ngedrop video itu. Tapi orang Wako Asia cuma minta saya video permintaan maaf. Kalau logikanya orang Wako Asia ketemu NOC, biar berarti orang NOC gimana ya? Logikanya gini Sanpai, ngapain orang Wako Asia datang ke saya gitu langsung? Gini. Kalau karena kita coba cari klarifikasi juga nih dari NOC. Dari NOC mengatakan seperti ini. Jadi katanya tadinya tuh mereka yang diminta menerima medali. Nah kebetulan salah satu NOC ini kan Olimpian. Dia mengatakan nggak bisa. Yang saya tahu ya, dari saya tanya langsung, nggak bisa. Ini adalah haknya si atlet, kurang lebih ya dia sampaikan. Sehingga NOC saya nggak mau nerima. Yang maunya yang harusnya itu adalah atletnya. Nah tapi karena Wako Asianya istilahnya kekeh, nggak mau kalau belum drop video, akhirnya NOC mungkin ngerasa terpus, akhirnya ngomong sama kamu. Yang saya dapat info demikian. Katanya seperti itu. Jadi nggak mau. Wako Asia maunya NOC yang nerima medali, katanya gitu. Betul. Nah terus tapi karena si NOC-nya juga nggak mau, karena merasa ini kan haknya atlet. Harusnya atlet dong yang nerima medali gitu kan. Makanya mungkin dia mengkomunikasikan lagi sama kamu, cuma mungkin cara komunikasinya tidak sesuai ekspektasi. Betul ya. Tapi yang aku harus garis bawahi, yang dia bilang dia Wako Asia nggak mau aku naik, tapi kenapa Wako Asia datang ke aku langsung dengan cara membujuk yang sangat-sangat enak gitu kan? Kan aku jadi luluh kan? Aku jadi luluh. Oke. Kalau katanya mereka nggak mau, tapi kenapa mereka Wako Asia datengin aku? Aku ini kalau pendapatku pribadi ya, analisa aku pribadi, kemungkinan karena dalam video itu aku mention NOC nggak ada pada saat aku tanding. Mereka nggak mau ada NOC yang di dalam video itu, dia ketahuan gitu, nggak ada di situ. Oke. Gitu. Paham. Nah intinya adalah sebenarnya yang menjadi titik fokusku itu adalah caranya NOC, yang kalian lah harusnya sebagai pelindungku. Kenapa komunikasi kalian ke aku itu kayak gitu loh? Kenapa kalian itu datang malah posisinya kayak ngedesak, posisinya kayak ngintimidasi, dan di situ ada videonya Senpai kan, saya bilang tadi di awal, saya udah ada rekamannya segala macam.
Saya cuman bilang, "Apa susahnya sih minta maaf sama aku?" Gitu. Iya iya. Padahal sebenarnya maksudnya adalah Enoshi juga nggak mau nerima medali, maunya kamu yang nerima medali ya, padahal seperti itu juga ya? Mungkin ya gitu Waduh. tujuannya. Cuman kan caranya mereka kan nggak enak, Oke oke, berarti gitu. miskomnya di situlah ya? Iya. Nah, yang Terus? menjadi kekecewaan terbesar saya adalah ketika ada pihak yang tidak ada sangkut pautnya, tiba-tiba datang nyudutin saya. Mhm, Nah, jadi di pihak federasi saya ada oknum lah, kita sebutnya oknum mhm lah ya, mhm ikut campur. Kan mhm orang-orang itu kan nggak ada pada saat saya tanding, tapi mhm ini malah jadi melebar mhm karena ulahnya mereka. mhm Saya yang tadinya udah oke terima, saya sudah bikin video permintaan maaf, clear, mhm everything clear. Cuman tuntutannya adalah orang-orang yang datengin saya itu minta maaf aja sama saya, apa mhm susahnya? Tapi mhm malah bikin preskon. Nah, yang menjadi kekecewaan lagi adalah ketika materi preskon itu dipakai sama orang-orang oknum federasi ini untuk menyudutkan saya. mmm, Yang seharusnya oknum-oknum ini yang punya jabatan ini sebagai federasi, ibarat kata gini, kamu harus jadi orang yang paling pertama melindungi saya dulu, mhm harusnya. mhm Untuk urusan apapun nanti di belakang itu kan nanti, kamu harus pasang badan lah buat saya. Itu kan setahu saya ya, mhm federasi itu kan memang harus melindungi asetnya gitu. Tapi mhm ini malah kayak, jadi saya kayak, ini kok malah makin melebar. mhm Tapi di sini kan saya bilang sekali lagi, untuk hasilnya saya sudah terima. mhm Dan orang Waku Asianya pun bahkan udah, "Oke, silakan naik." Bahkan saya dikasih peralatan loh mhm sama mereka setelah tanding, saya dikasih peralatan. Jadi sebenarnya ini kenapa ada pihak-pihak yang tidak diundang ya bahasanya tiba-tiba ikutan. Itulah yang menjadi besar dan huru-hara sekarang. sampai sekarang masih rame? Masih. Oh ya? Yang tiba-tiba katanya sabuk hitam saya dicopot, itu kan tidak sesuai aturan. Di aturan tidak ada yang tertulis kayak gitu, boleh cabut sabuk hitam itu nggak ada. Mmm, Adanya itu sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Tapi pertanyaannya, kode etik mana yang saya langgar di PPKBI? I see. Karena kadang-kadang kode etik tuh ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis gitu kan, jadi kita juga bingung kalau seperti itu. Terus what is your next step? Jadi tahun ini ada 4 kejuaraan dunia Senpai, Mmm, di luar ada World Cup. Di situ saya, dikasih tahu sama teman-teman internasional, katanya kamu harus ikut untuk mempertahankan rankingmu. ya, Kamu harus ikut karena kamu satu-satunya ranking di Asia yang masuk di 15 besar ini, mmm, dan kamu punya potensi yang sangat besar. mmm, Aku sempat bilang kayak, "Aku tuh sedang ada masalah di Indonesia, aku tuh mmm, lagi berusaha dijegal," gitu. Tapi doakan saja. Jadi ya tahun ini 2026 aku mungkin akan fokus tanding di luar. oke oke, Tapi aku, kan aku ada surat sanggahan dan aku ada somasi ke orang somasi, yang mengeluarkan surat itu. oke. Dan itu sampai sekarang belum ada itikat baiknya, jadi ya mau mau nggak mau ya saya Jadi harus jalur ini belum selesai ya dan belum, nyambung ke jalur hukum. ya, Pernah terpikir nggak dengan kondisi seperti ini, suka nggak suka, menang atau kalah, kondisinya udah nggak nyaman gitu? mhm. Dalam artian kamu menang gitu atau kamu kalah gitu kan, tapi istilahnya kisruh sudah terjadi dan sudah melebar, apalagi sampai ke hukum gitu kan. Istilahnya kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu nih dan kondisi ini. Apa menurut kamu akan berjalan lancar, nyaman, walaupun nanti kamu menang? Kalau dibilang nyaman nggak nyaman, Mmm, sebagai fighter nih, kita mmm, kan selalu di posisi nggak nyaman Senpai. mmm, Jadi ya harus dijalanin, mau itu nyaman nggak nyaman ya tetap jalanin, gitu. iya. Kamu nggak khawatir nanti tiba-tiba karena kan yang namanya like and dislike tuh pasti ada walaupun sedikit. Iya. Kamu nggak khawatir nanti ke depannya entah dari pelatih, wasit, atau dari mana yang lain, hal-hal itu terjadi dengan kondisi seperti ini? Khawatir pasti ada, tapi kan kita punya Allah, Nah, oke oke oke. Ya percaya aja, ya. Jadi kebaikan pasti menemukan jalannya. oke, menarik. Jadi tetap fokus ke step di 2026 Ya, ini sampai World memperbaiki diri. Championship. Oke, wah menarik nih kayaknya kalau jadi sinetron bisa
ngalahin ini ya, bisa 26 seri kan ya. Tapi yang pasti dari saya mendoakan semua yang terbaik, baik buat Jernih, baik buat KBI, karena KBI ini terbilang federasi muda di olahraga dan sudah Ya. banyak mengorbitkan banyak Kalau atlet saya ya. sendiri ya Senpai, saya sangat berharap sekali PPKB ini lebih maju. Makanya Oke. saya seperti ini karena saya pengen PPKB itu punya prestasi yang meningkat, I isi see. atlet-atletnya gitu dan lebih baik. Jadi saya harap ada perbaikan, bukan saya Ya. mau saya kayak begini bukan saya mau menjelekkan atau apa, tapi karena saya punya niat untuk melihat PPKB itu lebih bersinar, lebih menghasilkan atlet-atlet yang bagus, menjadi organisasi olahraga yang sangat besar gitu, yang lebih dari yang sekarang. Kayak gitu. Kayak gitu sih Senpai. Oke, tentu saja saya pun mendoakan KBI menjadi yang terbaik juga, menyumbangkan medali baik SEA Games, Asian Games ataupun kejuaraan-kejuaraan Asia dan internasional. Amin. Terima kasih telah hadir di sini dan memberikan klarifikasi kepada semua. Semoga saya berharap masalah cepat beres, Amin. pengurus semakin maju, Jernih juga semakin berprestasi dan Amin. semua lancar. Itu yang saya doakan buat kickboxing Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Ricky Muhtar. Stay safe and healthy. Os.